Battle Through the Heavens, Chapter 1165. Bab 1165, Serangan. Perubahan yang tidak terduga ini membuat semua orang di bukit itu tercengang. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa mundur dan memuntahkan darah dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka melihat sosok yang perlahan muncul. Dalam sekejap, hawa dingin melonjak di hati sejumlah besar orang. Mereka diam-diam mundur lebih jauh. Tidak ada yang mengira Xiao Yan tidak akan berlari secepat mungkin di hadapan barisan Chen Xian yang kuat ini. Dia malah berani melakukan tipuan, menghindari dua tetua, dan menyerang Chen Xian. Semua orang telah menyaksikan dengan jelas situasi sebelumnya. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, kemungkinan dia akan dibunuh oleh Xiao Yan. Beberapa kejutan melonjak ke wajah Song Qing di kejauhan. Pemahamannya tentang Xiao Yan terbatas pada beberapa rumor. Selain itu, hal yang paling dia dengar adalah tes 5 klan besar di Holy Pill City. Meski penampilan Xiao Yan selama ujian cukup bagus, itu tidak cukup membuatnya merasa sok. Selain itu, kekuatan Xiao Yan hanya sekitar bintang 4 Gaozong. Kekuatan Chen Xian berada pada level yang sama. Namun, Song Qing tidak menyangka Chen Xian akan dikalahkan hanya dalam satu pertukaran. Mata cantik Cao Ying memiliki kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Dia tidak mengira dia mampu bertarung bahkan bersama dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran dia menantang lembah sungai es saat itu. Dia juga tidak terlalu menyukai Chen Xian. Dia juga sadar bahwa kata-kata Song Qing akan berdampak sebaliknya pada Xiao Yan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan, dia sadar bahwa harga dirinya tidak akan hilang dari hatinya. Xiao Yan pasti akan mengabaikan nada amalnya. Selain itu, kekuatan yang dia tunjukkan memungkinkan dia untuk mengabaikannya. Bocah, kamu mencari kematian? Kedua tetua akhirnya pulih setelah Chen Xian dipukul begitu keras oleh Xiao Yan sehingga dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Mereka berteriak dengan marah saat tubuh mereka bergerak. Setelah itu, mereka muncul di belakang Chen Xian. Keduanya mengulurkan tangan dan dengan paksa menerima Chen Xian. Bunuh bajingan ini, aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Wajah feminin Chen Xian ditutupi dengan ekspresi ganas setelah diterima oleh mereka berdua. Telapak tangan dari Xiao Yan itu benar-benar menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya, menyebabkan dia dengan gila-gilaan mengeluarkan perintah. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar perintahnya. Namun, hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya menyebabkan mereka berdua menjadi takut. Jika Xiao Yan menyelinap pergi lagi, kemungkinan Chen Xian akan kesulitan untuk tetap hidup. Pada saat itu, mereka berdua akan menderita hukuman yang sangat keras dari sekte tersebut. Hukuman yang lebih buruk dari kematian. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaannya hanya dari bintang 4 Gaozong, dia sangat merepotkan untuk dihadapi. Petik 2. Orang tua itu, yang perlahan melangkah maju, melirik Xiao Yan dari jarak dekat. Dia menghela nafas lagi di dalam hatinya, merasa agak menyesal. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi pada Chen Xian, maka Anda telah menyinggung pemimpin sekte junior. Ini setara dengan telah menyinggung sekte Xuan yang mendalam. Ekspresi pria tua itu gelap saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara dengan suara serius. Lebih baik bagimu untuk mengatakan kata-kata ini kepada pemimpin sekte juniormu. Selama ini, dialah yang telah menyinggung orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan suara samar. Orang tua itu membosankan, dan dia merasa tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Xiao Yan penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dan Chen Xian tidak mengalami konflik besar. Namun, Chen Xian diam-diam menikam Xiao Yan karena ketidaksenangan di hatinya. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena identitasnya. Dia perlahan melangkah maju. Doqi yang agung melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Energi yang kuat menyebabkan wajah sejumlah orang di bukit menunjukkan ketidaknyamanan. Dengan hanya kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya saat dia melihat orang tua itu, yang bertingkah seperti sedang menghadapi musuh besar. Xiao Yan kemudian melirik wajah ganas Chen Xian dengan ceroboh. Orang tua itu tidak dapat menyangkal kata-kata Xiao Yan. Dia mengerti kecepatan menakutkan Xiao Yan dari sebelumnya. Meskipun kekuatan mereka berdua jauh melebihi kekuatan Xiao Yan,
mereka jauh lebih rendah dalam hal kecepatan saja. Elder Bai, mengapa kamu tidak membunuh bajingan ini? Chen Xian, yang jaraknya tidak jauh, berteriak dengan nada suara yang ganas sementara lelaki tua itu ragu-ragu. Kebenciannya pada Xiao Yan sudah bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Orang tua itu hanya bisa mendesah pelan setelah mendengar teriakan Chen Xian. Dia mengepalkan tangannya dan pisau besar sepanjang 5 kaki muncul. Segera, ujung bilahnya diarahkan ke Xiao Yan. Jari-jarinya menempel di tanah, dan tubuhnya tampak seperti burung saat dia menerkam ke arah Xiao Yan seperti kilat. Bilah besar di tangannya tampak memiliki kekuatan pembelah gunung saat itu merobek udara. Cahaya bilah setinggi 10 kaki terbentuk di ujung bilahnya. Setelah itu, pria itu dengan kejam memotongnya ke bawah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia melihat serangan tajam pria tua itu. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan tubuhnya bergetar. Setelah itu, dia menghilang dengan cara yang aneh saat suara gemuruh muncul. Bang! Pisau besar itu memotong udara dan tiba. Itu dengan kejam menabrak tanah kosong, menyebabkan seluruh bukit berguncang. Sebuah celah besar menyebar dari titik di mana pedang itu mendarat di tanah. Itu meluas ke bagian tengah bukit. Baru kemudian perlahan-lahan berhenti. Semua orang dengan lembut menghirup udara sejuk ketika mereka menyaksikan kekuatan penghancur yang kuat dari lelaki tua itu. Mereka buru-buru mundur lebih jauh. Sangat mudah bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran di level ini. Orang tua itu mengerutkan alisnya setelah pedangnya meleset. Kecepatan Xiao Yan benar-benar membuatnya pusing sekali. Matanya dengan cepat melihat ke tempat Chen Xian berada, tetapi dia tidak melihat aktivitas apapun di sana. Keluar! Mata tegas pria tua itu menyapu saat hawa dingin melintas di matanya. Pedang besar di tangannya tiba-tiba dan dengan kejam meretas ruang di sebelah kirinya. Dentang! Penguasa hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul ketika bilahnya menembus ruang, memblokirnya dalam proses. Sosok Xiao Yan terungkap pada saat bersamaan. Xiao Yan menjentikkan pergelangan tangannya dan penguasa berat itu dengan licik menghindari pedang besar yang dingin itu. Tubuhnya berputar sedikit dan penggaris berat di tangannya diayunkan olehnya. Penguasa yang berat itu membawa angin panas yang sangat kuat saat berayun ke arah kepala lelaki tua itu. HMPH! Orang tua itu hanya mendengus dingin saat melihat serangan Xiao Yan. Apa yang dia anggap merepotkan untuk ditangani adalah kecepatan Xiao Yan. Jika itu adalah bentrokan langsung, dia yakin dia bisa menghancurkan semua doki di tubuh Xiao Yan dalam 10 pertukaran. Kekuatan bintang 9 Dozong adalah 5 bintang lebih kuat dari Xiao Yan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Tidak mudah untuk mempersempit celah itu. Orang tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan doki di dalam tubuhnya melonjak keluar saat ini. Setelah itu diaglomerasi pada bilah besar. Cahaya terang dan kuat terwujud pada bilahnya sampai itu tampak seperti benda suci. Ki tajam dan dingin ditembakkan ke segala arah, menyebabkan beberapa distorsi muncul. Penguasa berat itu bersiul, namun, tepat ketika hendak bertabrakan dengan pedang besar itu, tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Saat ini, tangan Xiao Yan yang lain dengan cepat membentuk serangkaian segel yang mempesona. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Perubahan pertama, petik 2. Xiao Yan dengan dingin berteriak di dalam hatinya. Doki yang melonjak di dalam tubuhnya segera melonjak. Dengan pemahaman Xiao Yan saat ini tentang Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Gelombang doki-nya diam. Itu pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya juga. Melonjaknya doki di dalam tubuh Xiao Yan juga menyebabkan auranya naik saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam penggaris berat juga dengan cepat meningkat. Akhirnya, pedang itu bertabrakan dengan keras dengan pedang besar yang terang di depan mata orang tua yang tertegun. Dentang! Suara gemetar bumi bergema di atas bukit. Segera, angin yang menakutkan menyapu dalam bentuk melingkar bersiul seperti badai dengan keduanya menjadi titik fokus. Itu memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Retak! Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul di dalam badai. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat ini. Matanya yang menyipit menangkap sedikit retakan saat itu tiba-tiba muncul di pedang besar itu. Bagaimana kekuatan bocah ini bisa melonjak begitu cepat?
Ekspresi lelaki tua itu menjadi jauh lebih buruk ketika dia merasakan tekanan yang dikirimkan ke tangannya. Apakah bocah ini mencoba bertindak lemah untuk memakan yang kuat sejak awal? Bang! Sementara pikiran ini berlama-lama di hati lelaki tua itu, kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa berat tiba-tiba meletus sekali lagi. Di bawah angin yang menakutkan ini, bahkan dia diguncang hingga kakinya harus melangkah mundur. Wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali lelaki tua bermarga bayi ini. Dia tidak ragu-ragu saat jari kakinya menempel di tanah. Setelah itu, dia berubah menjadi badai liar yang menyapu Chen Xian tidak jauh. Anda mencari kematian? Setelah melihat bahwa Xiaoyan berani menyerbu, tetua lainnya, yang melindungi Chen Xian, mengungkapkan ekspresi cekung saat dia menjerit marah. Namun, teriakannya baru saja terdengar ketika sosok manusia berwarna perak muncul di depannya sebelum dia bisa menghentikan Xiaoyan untuk mengisi daya. Sosok ini seperti tank berbentuk manusia saat menyerbu ke arah Elder, membawa angin yang sangat kencang. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul mengejutkan tetua dari Sekte Xuan yang mendalam ini. Dia bisa merasakan bahwa sosok berwarna perak itu tidak jauh lebih lemah darinya. Sementara dia terkejut, sosok berwarna perak itu menghampirinya. Tinju logamnya diayunkan, menciptakan badai yang mengganggu tetua Sekte Xuan yang mendalam ini. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah sedikit setelah melihat penatua ini ditahan. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya bergerak mundur. Dia sadar bahwa Xiaoyan sedang mengincarnya. Meskipun Chen Xian memiliki kesadaran yang baik tentang situasinya, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Xiaoyan? Selain itu, Xiaoyan bahkan telah menggunakan perubahan pertama dari perubahan misterius 3 misterius. Oleh karena itu, setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah keduanya, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera, sosok perlahan muncul di depannya. Wajah muda sosok itu saat ini tertutup oleh niat membunuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu? Bab 1166, Membunuh. Ekspresi wajah Chen Xian berubah drastis setelah mendengar kata-kata padat Xiaoyan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak ragu-ragu sedikit pun karena Dou Qi di dalam tubuhnya meletus ke segala arah saat ini. Setelah itu, semuanya diaglomerasi di telapak tangan kanannya. Dou Qi yang kaya dan merah menyala berkumpul di tangan kanan Chen Xian, menyebabkan seluruh lengannya terlihat seperti arang merah menyala. Dou Qi merah api yang menakutkan dengan cepat dikumpulkan di telapak tangannya, tampak seperti pedang api yang sangat tajam. Pedang api misterius. Keganasan juga melonjak di wajah Chen Xian saat ini. Tangannya gemetar, dan itu membentuk bentuk pisau. Setelah itu, dengan kejam diretas di kepala Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, pisau api yang dibentuk oleh Dou Qi merah api yang panas juga bergerak. Pada saat yang sama, angin panas dan tajam yang membakar merobek celah hitam pekat di angkasa itu sendiri. Tidak peduli apa masalahnya, Chen Xian juga seorang ahli dengan kekuatan yang mirip dengan Xiaoyan. Serangan ini telah dilepaskan selama pembalasan habis-habisannya cukup kuat. Ekspresi dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat dalam menghadapi pembalasan sengit dan kejam dari Chen Xian. Tangan Xiaoyan meringkuk menjadi bentuk cakar saat nyala api hijau giok melonjak keluar. Ini segera berubah menjadi sarung tangan api yang melilit tangan Xiaoyan. Tidak sedikit pun riak muncul di wajah Xiaoyan setelah nyala api diaglomerasi menjadi sarung tangan api. Setelah itu, dia dengan kejam melayangkan pukulan. Pukulan ini bertabrakan dengan bilah api Chen Xian di depan banyak tatapan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan saat angin bersuhu tinggi menyapu saat ini. Beberapa batu besar mulai retak, dan beberapa bahkan meledak menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya dengan keras. Tabrakan tinju dan telapak tangan menyebabkan ekspresi Chen Xian menjadi pucat. Di sisi lain, ekspresi Xiaoyan tetap sama. Itu tidak berubah bahkan sedikit saat menghadapi pembalasan sengit Chen Xian. Enyah! Angin tajam pada bilah api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan Glazed Lotus Heart Flame. Sesaat kemudian, itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Rasa dingin melintas di mata hitam pekat Xiaoyan saat ini. Di saat yang sama, teriakan dingin meledak dari ujung lidahnya seperti petir di langit cerah. Teriakan ini menyebar seperti gelombang.
Bersamaan dengan teriakan ini datanglah kekuatan agung yang menyebabkan ekspresi Chen Xian dipenuhi dengan kengerian. Grup. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan seperti air banjir. Pertahanan Douqi di dalam tubuh Chen Xian hancur di bawah kekuatan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya dengan suara grup. Suara yang jelas menghancurkan tulang segera meletus dari tangan kanan Chen Xian ketika darah segar keluar. Tubuhnya terbang ke belakang dan menabrak batu gunung yang sangat besar, mengguncang batu itu sampai banyak retakan kecil terbentuk. Sesaat kemudian, suara retakan akhirnya terdengar dan batu besar itu meledak. Interiornya hancur menjadi debu oleh kekuatan tersembunyi. Tubuh Chen Xian runtuh menjadi debu batu raksasa. Tubuhnya terus bergerak-gerak. Jelas, serangan Xiao Yan telah membuatnya terluka parah. Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari perubahan misterius 3 misterius, bisa bertarung dengan elit bintang 7 atau bahkan 8 Dozong. Namun, akan sedikit kesulitan baginya untuk berurusan dengan Dozong bintang 9. Alasan lelaki tua bermarga baik itu dipaksa kembali oleh Xiao Yan dengan satu serangan sebagian besar karena kekuatan Xiao Yan sendiri. Setelah pertukaran tadi, Xiao Yan menyadari bahwa lelaki tua bermarga baik itu baru saja maju ke bintang ke-9. Jika tidak mungkin baginya untuk dipaksa mundur hanya dengan satu serangan penguasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, tetap tidak mungkin baginya untuk melukai Dozong bintang 9. Sayangnya, Chen Xian belum mencapai level ini. Kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak layak disebut di mata Xiao Yan. Banyak tatapan di bukit memandang Chen Xian, yang tampak sangat sengsara setelah pingsan di tumpukan debu. Semuanya diam-diam menelan seteguk air liur. Tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dengan ketakutan tambahan. Serangan ganas Xiao Yan membuat mereka takut. Tatapan Song Qing dan Cao Ying juga berhenti pada Chen Xian yang tampak menyedihkan. Ekspresi keduanya berbeda. Ekspresi Song Qing suram. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan Chen Xian. Perlakuan publik Xiao Yan terhadap Chen Xian secara alami menyebabkan wajahnya tampak sedikit jelek. Penyihir itu, Cao Ying, di sisi lain, sepertinya sangat tertarik dengan pertarungan antar pria semacam ini. Matanya yang mempesona melompat kegirangan. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin mereka berdua maju dan bertarung sampai mati. Berat, kamu sudah berlebihan. Pada saat ini, lelaki tua bermarga baik itu, yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai auranya menjadi lamban, akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia melihat ke arah Chen Xian yang terluka parah, dan ekspresinya berubah. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia bergegas menuju Xiao Yan dengan angin kencang yang penuh dengan niat membunuh. Xiao Yan sedikit mengerutkan alisnya ketika dia melihat lelaki tua dengan nama belakang serangan baik itu. Dia melirik Chen Xian, yang menatapnya dengan mata setan dari tumpukan debu. Segera, Xiao Yan tersenyum dingin. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas menuju Chen Xian. Dari kelihatannya, dia sepertinya berencana untuk memberikan pukulan terakhir kepada Chen Xian yang terluka parah. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika cukup banyak orang mendeteksi niatnya. Cukup banyak ekspektasi orang yang berubah. Mereka tidak menyangka Xiao Yan mencoba membunuh pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam di tempat ini. Bocah, kamu berani. Tindakan Xiao Yan juga ditemukan oleh lelaki tua bermarga baik itu, dan dia mengejar. Xiao Yan bertingkah seolah dia tidak mendengar lolongan itu. Dia sudah berniat membunuh Chen Xian. Orang ini akan membalas dendam atas semua keluhannya. Saat itu, mereka hanya memiliki konflik kecil di pameran dagang alkemis, tetapi orang ini telah pergi dan menyelidiki Xiao Yan. Setelah itu, dia menjual informasi ini kepada anggota Hall of Souls, mengakibatkan Xiao Yan hampir terbunuh. Jika Xuan Kongzi tidak tiba-tiba ikut campur malam itu, sepertinya Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain menggunakan pemusnahan api lotus. Para ahli elit Dozun masih eksistensi yang sangat kuat untuk dirinya saat ini. Sebelum dia memperbaiki api surgawi tipe ketiga, Xiao Yan mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak teknik bertarung yang bisa dia gunakan untuk melawan seorang elit Dozun. Lagi pula, jarak kekuatan antar kelas benar-benar terlalu besar. Chen Xian telah menyebabkan Xiao Yan hampir kehilangan nyawanya. Masalah ini secara alami bukanlah sesuatu yang Xiao Yan bisa lepaskan dengan senyuman.
Dari sudut pandang tertentu, Xiaoyan adalah orang yang akan membalas dendam atas semua keluhan yang dideritanya. Bantuan apapun harus dikembalikan, dan setiap permusuhan harus dibayar kembali. Kekejaman di mata Chen Xian segera digantikan oleh kepanikan saat melihat Xiaoyan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa bertahan dalam satu pertukaran melawan Xiaoyan. Xiaoyan saat ini hanya perlu menggerakkan jarinya dengan lembut dan itu akan cukup untuk menyebabkan dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam, kehilangan nyawanya di sini. Xiaoyan, jika kamu berani membunuhku, sekte Xuan yang mendalam pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Xian tidak terlalu terganggu oleh momen hidup dan mati yang kritis ini saat suaranya berteriak dengan tajam. Xiaoyan benar-benar mengabaikan teriakan tajamnya. Dia tidak akan pernah secara naif berpikir bahwa Chen Xian akan berterima kasih padanya jika dia melepaskan Chen Xian sekarang. Jika seseorang melepaskan serigala ganas, ia masih akan menemukan peluang untuk menggigit diri sendiri. Xiaoyan telah melihat cukup banyak selama bertahun-tahun pengalamannya. Dia secara alami tidak akan menahan saat ini. Wajah Chen Xian langsung menjadi lebih pucat saat melihat Xiaoyan mengabaikan ancamannya. Penyesalan akhirnya melonjak ke dalam hatinya saat ini. Jika dia tahu bahwa orang ini begitu kejam, dia tidak akan menyinggung perasaannya saat itu. Penyesalan tidak berguna saat ini karena Xiaoyan, yang disertai aura pembunuh, melintas dan muncul di atas kepala Chen Xian saat ini. Matanya yang hitam pekat menunjukkan jejak rasa dingin yang pekat yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Penguasa hitam besar di tangannya sedang dibungkus oleh api panas. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi dimanapun penguasa hitam itu lewat. Ketika Anda bereinkarnasi di kehidupan Anda selanjutnya, Anda harus memikirkan tentang konsekuensi dari pikiran jahat. Ekspresi ganas melintas di sudut mulut Xiaoyan saat dia melihat teror di wajah Chen Xian. Penguasa berat di tangannya tidak ragu-ragu karena membawa suara angin deras yang memekakkan telinga dan dengan keras menabrak kepala Chen Xian dengan keras. Serangan Xiaoyan benar-benar tanpa ampun. Jelas, dia bermaksud mengambil nyawa Chen Xian dengan serangan penguasa ini. Chen Xian memandang penguasa api hijau giok yang membesar di matanya. Wajahnya sudah tanpa warna. Berhenti! Sebuah teriakan tiba-tiba meledak di samping telinga Xiaoyan seperti guntur sementara penguasa yang berat itu diayunkan. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar teriakan ini. Namun, dia terus mengabaikannya. Sebaliknya, kecepatan penguasa beratnya jatuh meningkat. Perisai api lumpur misterius. Orang yang berteriak sebelumnya juga tampaknya menyadari bahwa kata-kata tidak berguna melawan Xiaoyan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur setelah berteriak. Tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar saat ini. Segera, ledakan terdengar dan tanah melonjak seperti air yang menggenangi air. Hal yang mengejutkan adalah tanah itu bercampur dengan api kuning tua. Tanah melonjak dan segera membentuk perisai yang sangat tangguh di depan Chen Xian. Nyala api kuning tua yang aneh bertahan di perisai. Bang! Perisai tanah baru saja terbentuk ketika penguasa berat itu tiba-tiba jatuh. Itu sangat mendarat di perisai. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Orang bisa melihat perisai tanah berguncang dengan keras ketika penguasa yang berat itu jatuh. Pasir melesat ke segala arah. Namun, perisai tanah ini telah memperlambat serangan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam saat dia merasakan sedikit kelambanan dari penguasa beratnya saat menembus perisai tanah. Dia tahu bahwa siapapun yang ikut campur tidak bermaksud untuk memblokir serangannya, tetapi telah berencana untuk mengulur waktu yang berharga untuk lelaki tua bermarga bayi itu. Itu seperti yang diharapkan Xiaoyan. Sementara penguasanya melambat, Doqi yang agung bergegas di belakangnya dalam sekejap. Apalagi, itu ditujukan ke bagian belakang hatinya. Jelas, jika dia benar-benar bersikeras untuk membunuh Chen Xian, orang di belakangnya pasti akan mengambil nyawanya. Xiaoyan menyipitkan matanya pada hitungan detik ini. Penguasa yang jatuh tiba-tiba bergetar. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba menembus perisai tanah dan menghantam perut bagian bawah Chen Xian dengan keras. Tubuh Chen Xian menegang ketika kekuatan tersembunyi ini mengenai perut bagian bawahnya. Bab 1167, Keberangkatan.
Xiao Yan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian. Penguasa berat di tangannya secara refleks mengayun ke belakang dengan cara yang kasar. Itu segera bertabrakan dengan angin telapak tangan yang luas dan kuat dari lelaki tua Bai, yang dengan marah menerkam. Bang! Penguasa berat bertabrakan dengan angin palem, dan suara teredam segera muncul. Angin kencang menyapu seperti badai. Jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kakinya mengambil beberapa langkah terus-menerus di udara. Setiap kali kakinya mendarat, ruang angkasa itu sendiri akan bergetar. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Serangan ganas oleh orang tua bermarga Bai ini sangat kuat. Jika serangan ini mendarat di punggung Xiao Yan yang tidak berdaya, itu mungkin akan memberinya cedera serius. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Matanya jelas sedikit suram saat mereka mendarat di Songqing karena orang yang tiba-tiba menghentikan Xiao Yan dari membunuh Chen Xian adalah dia. Songqing tidak menunjukkan banyak ketakutan saat melihat mata Xiao Yan yang gelap dan serius melihat ke atas. Dengan posisinya di Menara Pil, dia tidak perlu takut pada Xiao Yan. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Yan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita ini. Anda tidak harus mencoba membunuhnya. Saat ini, kekuatan semua orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di pegunungan 10.000 obat. Apakah tindakan Anda ini merupakan upaya untuk menghentikan kami lolos seleksi ini?" Petik 2. Songqing ini adalah orang yang cukup kejam. Kata-katanya telah menempatkan Xiao Yan dalam posisi yang menentang banyak alkemis yang hadir. Namun, seberapa besar efek yang bisa dicapai kata-katanya tidak diketahui. Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan membunuhku? Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Songqing sedikit mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara lemah, "Saudara Song hanya meminta seseorang untuk menangkapmu. Bukankah fakta bahwa kamu masih baik-baik saja membuktikan maksud saya?" Petik 2. Kemampuan Anda untuk mengubah kebenaran memang sebuah bakat. Chen Xian secara pribadi berkata bahwa dia ingin saya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan katakan padaku bahwa mereka yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik Songqing dan dengan malas berkata, "Kamu juga harus melupakan tentang mengatakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini tidak bodoh. Tidak ada yang akan mendengarkan kata-katamu. Jika Anda benar-benar tidak senang, Anda bisa menyerang. Aku akan menerimamu." Petik 2. Songqing membosankan. Matanya menyapu sekelilingnya, dan dia benar-benar melihat para alkemis itu berdiri di sampingnya. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan permusuhan apapun kepada Xiao Yan karena kata-kata Songqing. Semua orang tua yang licik ini. Songqing tidak berdaya di dalam hatinya saat melihat ini. Siapa yang bisa berpartisipasi dalam pil gathering dan menjadi orang biasa? Bukan tugas yang mudah untuk memprovokasi mereka agar bermusuhan dengan orang lain. Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertarungan dan pembunuhan. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, saya akan menunggu Anda di pil gathering. Songqing secara alami tidak akan tunduk di depan umum. Matanya menatap Xiao Yan sambil tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia bukan tandingan Xiao Yan dalam hal kekuatan bertarung. Namun, dia sangat percaya diri dalam hal penyempurnaan pil. Pada saat itu, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa juara uji 5 klan besar yang tidak masuk akal itu tidak berharga di matanya. Xiao Yan tidak setuju dengan kata-kata kasar Songqing ini. Matanya melirik ke arah elder dari Sekte Xuan yang mendalam, yang telah direcoki oleh Earth Demon Puppet sampai tidak bisa bergerak. Perintah dikeluarkan dari hatinya dan boneka iblis bumi berubah menjadi cahaya perak saat kembali. Setelah itu, ia berdiri di samping Xiao Yan tanpa ekspresi apapun, tampak seperti penjaga yang setia. Tetua dari Sekte Xuan yang mendalam hanya pindah ke lelaki tua dengan nama belakang Bai setelah melihat boneka setan bumi mundur. Kedua sesepuh muncul di samping Chen Xian, yang telah dibuat pingsan oleh Xiao Yan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. "Brengsek, kau telah menghancurkan nadi pemimpin Sekte Junior." Penyelidikan ini segera menyebabkan kemarahan melintas di mata mereka. Mereka mengangkat kepala dan memelototi Xiao Yan seperti singa ganas saat mereka meraung. Vena adalah jalur penyaluran terpenting bagi setiap praktisi Douqi.
Jika ada masalah yang terjadi pada mereka, itu bisa dengan mudah mengakibatkan seseorang menjadi sampah yang tidak bisa berlatih doki. Meskipun ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pembuluh darah seseorang, itu bergantung pada seberapa serius lukanya. Saat ini, pembuluh darah di dalam tubuh Chen Xian telah benar-benar hancur oleh serangan Xiao Yan dari sebelumnya. Kesempatan untuk pulih sepenuhnya dari cedera serius sangat redup. Begitu dia kehilangan dukungan dari doki, Chen Xian akan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi Song Qing juga sedikit berubah ketika dia mendengar raungan lelaki tua itu. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menyerang dengan begitu kejam. Menjadi orang yang tidak berguna kemungkinan besar bahkan lebih sulit bagi Chen Xian untuk bertahan dibandingkan dengan terbunuh. Xiao Yan di udara tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh hal ini. Chen Xian berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik berbeda, kemungkinan dia sudah menjadi mayat sedingin es. Karena Chen Xian tidak dapat membunuhnya, Chen Xian harus mempelajari beberapa konsekuensi yang perlu dia tangani ketika dia merasakan keinginan untuk membunuh. Hal-hal sudah menjadi seperti ini dan tidak ada yang bisa memulihkan situasi. Putusnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Anda mungkin dapat meminta bantuan dari menara pil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Cao Ying akhirnya melangkah maju dengan langkah lembut sementara semua orang terdiam. Suaranya yang lembut dan tajam membuat seseorang merasakan dorongan untuk dipukul. Kedua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam perlahan menjadi tenang ketika mereka mendengar Cao Ying membuka mulutnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Yan, yang mendapat bantuan dari boneka iblis bumi. Saat ini, mereka perlu menemukan semua cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka berdua akan menderita kemarahan pemimpin Sekte Xuan yang mendalam ketika mereka kembali. Terlepas dari apa yang telah terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan item yang ditugaskan kepada kami untuk menemukan dan lolos seleksi ini. Mata cantik Cao Ying berhenti pada sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Dia berkata, bolehkah saya tahu jika Tuan Xiao Yan tertarik? Jika semua orang bersama, kami akan lebih percaya diri dalam mengalahkan binatang buas itu. Petik 2. Ekspresi Song Qing di sampingnya berubah ketika dia mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengundang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, saat ini, Xiao Yan telah menyinggung Sekte Xuan yang mendalam. Jika kami mengundangnya, kemungkinan kami akan menyinggung kelompok Chen Xian. Petik 2. Cao Ying tersenyum tipis. Dia mengabaikan kata-kata Song Qing saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu tubuh indah dari keindahan yang mempesona ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas undangannya, Nona Cao Ying. Namun, saya terbiasa berkeliaran sendirian, dan saya tidak suka membentuk kelompok. Oleh karena itu, saya minta maaf. Petik 2. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak setelah suaranya terdengar saat dia merasakan tatapan yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Di bawah tatapan menyapu ini, pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan merasakan dorongan untuk melarikan diri. Perubahan ini menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya menyapu area di bawah tanpa meninggalkan jejak, tapi dia tidak mendapatkan apapun darinya. Mungkinkah itu ilusi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia baru saja akan menarik pandangannya yang berkeliaran ketika matanya tiba-tiba menyipit. Tempat di mana mata Xiao Yan terfokus berada di tepi bukit. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Sudut mulut pria ini perlahan terangkat menjadi senyuman aneh setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan semakin menyipit saat sudut mulut itu menunjukkan senyuman aneh. Orang berpakaian hitam misterius ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa elit Dozuns. Pil gathering ini memang tempat yang penuh dengan ahli tersembunyi. Tidak disangka ada keberadaan yang begitu kuat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia merasakan kekuatan besar dari orang berpakaian hitam misterius ini. Dengan orang ini di sekitarnya, tidak akan mudah baginya untuk merebut tempat juara. Sementara Xiao Yan linglung karena pria berpakaian hitam yang tidak biasa, Cao Ying yang dibawa mengangkat alisnya karena penolakannya. Dia menggertakkan giginya. Orang ini sepertinya tidak pernah memberinya wajah. Song Qing di sampingnya menghela nafas lega saat ini.
Dia buru-buru berkata, lupakan. Ying karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, kamu juga tidak boleh menggunakan niat baikmu untuk menemui dirinya yang dingin. Ketika dia akhirnya menderita kerugian, dia secara alami akan datang dan memohon kita untuk bekerja sama. Cao Ying tanpa sadar menutup mulutnya setelah mendengar kata-kata Song Qing. Dari kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya, hampir tidak ada orang yang bisa mengungguli dia. Dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan item tugas sendiri dengan percaya diri. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal. Xiao Yan mengabaikan percakapan di antara keduanya. Matanya menatap tajam ke pria misterius berpakaian hitam itu. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Cao Ying sebelum berbalik dan pergi. Karena pria berpakaian hitam itu, dia tidak ingin tinggal lama di tempat ini karena dia merasakan sedikit ketidaknyamanan dari orang itu. Perasaan semacam ini sangat samar-samar, tetapi itu seperti duri yang menggantung di hati Xiao Yan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar menjadi lebih berhati-hati. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar, dan dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan 10.000 obat. Bocah, apakah kamu ingin pergi begitu saja setelah melukai seseorang? Kedua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam itu segera menjadi marah saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Mereka naik ke langit bersama dan bergegas menuju Xiao Yan dengan aura membunuh di sekujur tubuh mereka. Xiao Yan mengabaikan dua sesepuh Sekte Xuan yang mendalam ini, yang turun dengan marah. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Setelah itu, suara gemuruh bergema di atas bukit. Yang bisa dilihat orang hanyalah beberapa bayangan di langit. Sosok Xiao Yan langsung menghilang dari tatapan semua orang di atas bukit. Kedua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam melompat dengan marah saat mereka melihat Xiao Yan menghilang dalam sekejap mata. Berbagai kutukan terus mereka ucapkan. Pria berpakaian hitam di tepi bukit menyaksikan tempat Xiao Yan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. Gumaman lembut dilepaskan dengan tenang, disertai dengan rasa dingin yang gelap. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bab 1168, Serum Pil Roh. Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Cao Ying berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat yang luas dan tak berujung. Setelah itu, dia bergerak bolak-balik di atas langit untuk sesaat sebelum akhirnya bergegas menuju bagian dalam pegunungan yang luas. Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang dirasakan Xiao Yan adalah energi padat di dalam pegunungan ini. Tidak heran itu disebut 10.000 pegunungan obat. Dengan energi alam tempat ini, bukanlah hal yang aneh baginya untuk menumbuhkan banyak harta karun alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Raungan magical beast yang terus-menerus bisa terdengar di seluruh pegunungan ini. Mungkin itu karena manusia terus menerobos masuk baru-baru ini, tetapi auman itu tampaknya mengandung niat membunuh yang lebih kejam. Setelah terinfeksi oleh benih liar dan ganas di tempat ini, magical beast ini jauh lebih ganas daripada yang ada di dunia luar. Xiao Yan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Dia mengerutkan alisnya saat dia menyapu matanya ke semua tempat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat di pegunungan ini. Di antara aura-aura ini, yang paling menakutkan ada di arah timur laut. Mata Xiao Yan melihat ke timur laut. Itu sebagian terlihat di bawah penutup kabut energi. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Jika saya telah menebak dengan benar, aura di arah timur laut pasti yang terkuat dalam pegunungan ini. Itu harus menjadi binatang pamungkas dari 10.000 pegunungan obat yang Song Qing telah sebutkan. A Magical Beast dengan setengah kaki ke peringkat ke-8. Eksistensi seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa elit Dozuns akan merasa rendah hati jika mereka melawannya. Kekuatan bertarung dari Magical Beast peringkat tinggi cukup menakutkan. Selain itu, Magical Beast yang bisa mencapai peringkat seperti itu jelas bukan monster biasa. Bahkan mungkin memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kuno. Jika ini masalahnya, akan jauh lebih sulit untuk ditangani. Magical Beast dengan garis keturunan dari monster ganas dari zaman kuno mirip dengan klan aneh manusia yang telah diturunkan sejak zaman kuno karena mereka memiliki kualitas unik tertentu. Xiao Yan telah menyelidiki secara mendalam selama perjalanannya di sini.
Meskipun dia telah melihat cukup banyak bahan obat yang tidak biasa, dia tidak menemukan satu pun yang benar-benar menariknya. Hasil ini tidak cocok dengan nama dari 10.000 pegunungan obat ini. Sebelumnya, Song King menyebutkan bahwa binatang buas itu telah mengambil banyak harta berharga di pegunungan 10.000 obat ke dalam guanya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah menuju ke sana dan melihat-lihat. Mata Xiaoyan melihat ke arah timur laut saat wajahnya mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Karena dia sudah memasuki pegunungan 10.000 obat ini, dia perlu menyelidikinya dengan jelas. Bagaimanapun, hanya tempat ini yang memiliki barang-barang yang ditugaskan untuk dia temukan. Xiaoyan tidak ragu setelah mengambil keputusan. Dia mengidentifikasi arah yang dia harus tuju sebelum menurunkan tubuhnya dan terbang menuju arah timur laut. Ada banyak binatang ajaib di 10.000 pegunungan obat. Jika mereka akhirnya mengganggunya, itu akan memperlambat kecepatannya bahkan jika mereka tidak terlalu merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar menyembunyikan auranya di sepanjang jalan. Dia sengaja membuat jalan memutar ketika dia bertemu dengan beberapa magical beast yang lebih kuat. Dengan demikian, seluruh perjalanan Xiaoyan cukup mulus. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum dia akhirnya memasuki bagian terdalam dari 10.000 pegunungan obat. Semakin dalam Xiaoyan berkelana ke 10.000 rentang obat, semakin kuat aura dari binatang ajaib yang hadir. Dia bahkan telah bertemu dengan magical beast yang kuat yang telah mencapai peringkat 7 di sepanjang jalan. Namun, beruntung Xiaoyan telah siap dan tidak terdeteksi. Xiaoyan dengan hati-hati melakukan perjalanan selama 10 menit lebih sebelum dia diam-diam mendarat di pohon raksasa yang hijau dan subur. Dia mengangkat kepalanya, matanya serius saat dia melihat puncak gunung yang berbahaya di depannya. Ukuran puncak gunung ini sangat luas. Itu tampak seperti pilar yang menopang langit saat itu dimasukkan ke dalam awan. Kabut energi yang kaya menutupi bagian tengah gunung, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalamnya. Puncak gunung ini berdiri di tengah-tengah pegunungan 10.000 obat. Meskipun Xiaoyan agak jauh, dia masih dikejutkan oleh energi kaya yang merembes keluar dari gunung. Jika seseorang berlatih di tempat seperti itu, dia pasti bisa mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, energi tempat ini bercampur dengan benih yang liar dan ganas. Seseorang perlu memurnikan dan membuang benih ini selama penyerapan agar berhasil menggabungkan energi ke dalam tubuh seseorang. Tentu saja, kekayaan energi di tempat ini bukanlah yang menyebabkan wajah Xiaoyan tampak muram. Sebagai gantinya, dia merasakan setidaknya 3 aura di gunung ini yang telah mencapai level peringkat 7. Dengan kata lain, ada total 3 magical beast kelas Dozong di gunung ini. Selain itu, selain 3 aura ganas ini, Xiaoyan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan yang samar-samar merembes dari gunung. Jelas, pemilik aura ini harus menjadi pemimpin pegunungan ini, binatang buas pamungkas yang dibicarakan Song King. Ini memang sangat kuat, apalagi dari keganasan yang merembes dari auranya, itu jelas bukan binatang buas yang harus disinggung. Xiaoyan dengan hati-hati menarik persepsi spiritualnya. Dia melihat ke puncak gunung yang sangat besar sebelum merenung sejenak. Setelah itu, jari-jari kakinya menempel ke daun, dan tubuhnya dengan tenang bergegas ke pegunungan dengan cara yang tenang seperti burung besar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura menyelidik yang samar-samar menyapu tubuhnya saat dia bergegas ke pegunungan. Hatinya tegang, kekuatan spiritualnya buru-buru melonjak dan membungkus tubuhnya. Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Aura menyelidik berhenti sejenak dan kembali memindai daerah itu beberapa kali sebelum perlahan pergi. Xiaoyan hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia merasakan aura menyelidik menjadi jauh. Tubuhnya segera bergerak, dan itu melesat seperti anak panah yang telah dilepaskan dari tali busur. Dengan suara swoosh, dia bergegas ke hutan dan diam-diam melompat ke puncak gunung. Setelah terbang di atas hutan untuk sementara waktu, Xiaoyan agak tertegun mengetahui bahwa tidak ada jejak binatang ajaib lainnya. Itu mungkin karena aura yang kuat itu. Tidak jarang binatang buas menduduki tanah dan menyatakan dirinya sebagai raja di dunia magical beast. Kecepatan Xiaoyan meningkat secara signifikan tanpa kehadiran magical beast lainnya yang menghalanginya. Ketika dia baru saja akan mencapai tengah gunung, sosoknya yang berkedip tiba-tiba berhenti.
Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di dahan pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup nafas dalam-dalam dari aroma tenang yang perlahan-lahan menyebar di udara. Ini adalah aroma pil Soul Serum? Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus dalam-dalam. Sukacita melintas di matanya. Pil Soul Serum ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk dicampur dengan Core Soul Marrow. Benda ini sangat langka. Tidak disangka dia bisa menemukannya di sini. Pegunungan 10.000 obat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Xiaoyan. Dia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Tubuhnya langsung bergerak, dan diam-diam dia mendarat di tanah seperti monyet yang gesit. Setelah itu, dia berkedip dan bergegas pergi. Xiaoyan bergegas ke arah asal aroma tenang itu. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap area di depannya. Ada sungai kecil di depan Xiaoyan. Sumber aliran sungai itu sekitar 10 meter atau lebih batu besar. Batu besar itu tertutup lumut hijau. Di tengah batu ada lubang. Samar-samar orang bisa melihat cairan kental berwarna hijau giok di dalamnya. Aroma tenang dipancarkan dari tempat itu. Ini memang pil Soul Serum. Kegembiraan di mata Xiaoyan menjadi lebih intens saat melihat apa itu. Namun, dia tidak sembarangan menyerang. Dia sadar bahwa harta karun seperti itu akan dijaga oleh Magical Beast. Mereka yang bisa merebut wilayah dan menjadi raja pasti bukan karakter biasa. Jika seseorang ceroboh, itu normal untuk jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu setelah bergeser dari lubang di batu. Sesaat kemudian, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari Magical Beast. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Masalah ini luar biasa. Mustahil bagi Magical Beast lainnya untuk sepenuhnya mengabaikan harta seperti pil Soul Serum. Itu pasti bersembunyi di sini. Xiaoyan menjilat mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, mereka berhenti di bagian bawah batu besar itu. Tempat itu adalah sumber aliran. Itu adalah kolam dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam. Seseorang tidak dapat melihat dasarnya hanya dengan sekilas. Kolam itu juga sangat tenang. Tidak ada riak sedikit pun. Segalanya tampak sangat sunyi dan damai. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat ke kolam yang dalam. Dia yakin ada Magical Beast yang tersembunyi di dalam kolam yang dalam itu. Namun, kemampuan binatang ajaib ini untuk menyembunyikan auranya sangat hebat. Dia tidak bisa merasakan apapun. Namun, hal yang dia anggap merepotkan untuk ditangani adalah kenyataan bahwa dia tidak menyadari jenis Magical Beast itu. Karenanya, dia tidak dapat menemukan solusi pada saat itu. Tempat ini pada dasarnya adalah base camp dari binatang ajaib 10.000 pegunungan obat. Jika kecelakaan terjadi, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak Magical Beast terlepas dari seberapa kuat dia. Xiaoyan ragu-ragu saat tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat di kejauhan. Sisiknya seukuran telapak tangan. Mereka ditutupi dengan banyak garis misterius. Timbangan telah jatuh secara acak di sekitar tempat itu dan beberapa meluas ke kolam dalam. Kilatan melintas di mata Xiaoyan. Dia meringkuk tangannya dan sedikit kekuatan isap melonjak keluar. Setelah itu, dia diam-diam menyedot skala itu ke telapak tangannya. Timbangan memasuki tangannya dan perasaan dingin segera muncul. Mata Xiaoyan melihatnya saat dia merenung. Setelah merenung sebentar, mata Xiaoyan menyipit. Dia telah menjelajahi semua tempat selama pelatihannya selama bertahun-tahun. Pengalamannya banyak, dan dia memiliki petunjuk tentang asal mula sisik misterius ini. Sisiknya berwarna biru. Garis-garis di atasnya persis seperti bentuk ular. Terkadang, pola harimau bercampur di dalamnya. Jika saya telah menebak dengan benar, binatang ajaib yang melindungi serum jiwa pil ini seharusnya merupakan afinitas air yang sangat langka Magical Beast, ular macan air misterius. Petik 2. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mengidentifikasi Magical Beast yang tersembunyi. Binatang ajaib ini mungkin ganas, tapi dia punya cara untuk mengatasinya.